Nah, ini kita Ya, tutup cheers, rungkat ya. 2022 ya. Ya, kita sepakat ya. Sepakat. Oke. 2023 pulih bersama. Iya, betul. Yuk mencari inspirasi lewat bincang literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, malam, tergantung kapan Sobat Serdadu melihat video ini. Berjumpa lagi bersama kami di rubrik Bincang Literasi. Memasuki tahun baru, maka suasana kita juga baru. Iya, betul Ya, sekali. biasanya kita di studio. Sekarang di kita alam terbuka di Pantai Cemorosewu, Iya, betul. Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Bersama saya kali ini Feni Yuniati. Yuniati. Bingung kan? Iya, Yuniati Feni, Mbak Feni, Kak Feni biasanya kita panggil juga. Halo. Ya, siapa dulu dong? Halo, halo everybody. Ya, sebelum kita lanjut, namun ini apa, Kak Feni ini bagian dari kru Serdadu ID sebagai host yang nanti akan apa di rubrik Suara Pemuda ya, Iya, Sapa betul, ya. Sapa. Oke. Nah, di sini kita akan ngobrol santai. Kak Feni ini juga sebagai konten kreator ya di media sosial dan juga punya YouTube. Apa nama YouTube-nya Kak Feni? Feni Official. Oke, medsosnya Kak Feni sama Feni V. TikTok ya? Iya, Feni TikTok. V ya. Sebelum kita mulai kayaknya tuangkan dulu kopinya, masih lah itu. Oh iya, boleh. Ngopi dulu ya. Iya dong, karena ini kita masih pagi hari ya. Oke, kita cus dulu. Jadi semalam kita mengakhiri tahun 2022 di The Jong Studio ya, di Iya, The Jong betul. Production dan juga studio Serdadu ID tempat kita ngonten. Terus kita bakar-bakar di sana, dan setelah berganti tahun kita menikmati detik-detik 2023 Iya. ya. Itu kita menikmati masuk 2023 di Pantai Cemorosewu. Jadi kita ngecamp lah ya, menikmati keindahan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Nah, sebelum kita pulang kita ngobrol santai lah ya. Iya, betul. Barangkali berfaedah, meskipun kita nanti ngobrol ngalur ngidul. Betul. Ribah kalau kata Iya, anak muda betul. itu ya. Seenggaknya healing sambil sharing. Iya, healing sambil sharing di rubrik Bincang Literasi. Oke Kak Feni, untuk sebelum kita masuk 2023 otomatis kan kita punya cerita nih di 2022. Apa sih cerita 2022 ini kan? Terutama Kak Feni sendiri dan juga mungkin secara nasional ya anak-anak muda ini. Mungkin secara nasional tuh 2022 tahun rungkat ya. Nah, rungkat sendiri itu kan istilah modern. pasti banyak Era orang nggak tahu. sekarang yang baru-baru ini memang populer. Berangkat dari Sebuah lagu. sebuah lagu. Lagunya Denny Caknan yang baru dirilis banget ya. Kemudian teman-teman khususnya anak-anak muda memakai istilah rungkat, di mana itu adalah istilah patah hati. Jadi bahasa anak mudanya sekarang itu tuh rungkat gitu. Jadi kenapa kok saya bilang tahun 2022 itu tuh tahun rungkat? Karena banyak sekali ya melihat peristiwa atau kejadian-kejadian yang dialami teman-teman, mulai dari lingkungan terdekat, teman jauh, atau mungkin kita melihat dari skala besar, atau mungkin medsos-medsos yang sering kita lihat, kebanyakan mereka itu merasakan rungkat, patah hati berlebih, kekecewaan,
yang kemudian disederhanakan dengan kata rungkat itu tadi, Bang Abu. Apakah rungkat itu hanya dikaitkan dengan persoalan hati yang itu hubungannya dengan relationship? Tidak sih, menurut aku enggak. Karena kenapa? Yang namanya orang patah hati kan itu disebabkan banyak hal ya. Tidak hanya patah hati terhadap pasangan, tapi mungkin ketika mereka mengalami konflik-konflik sosial seperti masalah finansial misalnya, konflik dengan teman, konflik dengan pekerjaan, atau mungkin konflik dengan orang tua dan lain sebagainya gitu. Artinya umum, tidak hanya masalah perbucinan saja gitu. Pertanyaannya Kak Feni rungkat dalam hal apa? Banyak sekali ya. Jadi saya lebih ke umum sih, merasa kayak lagi dihajar oleh kondisi dan hal-hal yang saya lakukan kayak gitu di tahun 2022. Luar biasa sekali, prosesnya hebat. Oke, artinya maksudnya hal yang dilakukan tuh dalam segala bidang lah ya. Iya, betul. Pendidikan, relationship gitu ya. Iya. Mungkin juga hal sehari-hari berkaitan dengan keluarga gitu ya. Usaha-usaha yang kita lakukan lah intinya. Menyeluruh, rungkat sekali. Kalau teman-teman bilang rungkat pokoknya. Oke. Apakah rungkat itu menurut Kak Feni hal yang biasa yang harus dilewati oleh seorang insan gitu, atau hanya nasib kita lagi nggak bagus atau gimana sih rungkat itu? Sebenarnya itu tuh manusiawi ya, hampir semua orang itu mengalami yang namanya rungkat. Cuma di sini itu kita lebih mengkaitkan dampak psikologi ya, psikologisnya, karena memang kalau bicara rungkat itu tuh bermacam-macam orang mengekspresikannya ya, dan efeknya itu menurut aku nggak sederhana, bisa bikin mental hancur yang kemudian membuat krisis kepercayaan diri, terus kayak merasa insecure, tidak pantas untuk siapapun, yang kemudian mirisnya sampai melakukan tindakan bunuh diri kayak gitu. Itu kenapa yang namanya mental health itu sangat penting kayak gitu menurut aku ya, karena emang center dari rungkat itu ya di sini, di hati gitu. Ketika manusia mengalami kekecewaan dalam hidup itu kan berarti hal yang biasa ya. Wajar. Artinya harus dimaknai, ya harus melalui ya, harus dilalui karena itu merupakan sunatullah, sebuah proses hidup. Karena kalau tidak mengalami rungkat atau problem, masalah, kekecewaan, berarti kita tidak punya rasa gitu ya. Ya kan, mati rasa itu ya kayak mayat berjalan jadinya kan. Iya betul, tepat. Berarti apa yang mau disampaikan ke anak muda nih soal rungkat sebelum kita tutup nih tahun 2022 dengan tagline rungkat ini? Ya menurut aku gimana ya menyikapi rungkat itu, ya udah gimana lagi, itu emang proses yang harus kita lalui. Kalian nggak sendiri merasakan, hampir semua orang juga merasakan yang namanya rungkat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah rasa rungkat itu mau dibawa ke hal-hal yang sifatnya negatif atau dibawa ke hal-hal yang sifatnya positif, yang kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang lebih, yang artinya bisa sampai kita itu bilang proud of me katanya gitu, proud of me gitu. Jadi satu hal yang perlu diingat ketika kalian mulai merasakan rungkat yang efeknya menurut aku memang bukan hal yang sederhana lagi ya, karena bisa depresi, stres, terus bisa mengakibatkan krisis kepercayaan diri tadi, yang kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan di nalar dan kendali manusia. Kalian harus ingat, kalian nggak sendiri. Nangis nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, kalian boleh mengekspresikan dengan hal apapun. Yang penting jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan diri sendiri. Karena ketika kalian kalah dengan keadaan, yang rugi itu kalian, orang lain itu hanya melihat, mengamati. Tapi ketika kalian berhasil melalui, kalian juga bisa bangga terhadap diri sendiri. Jadi ayo kita semangat, let's grow up together. Terus kita harus pulih sih, gitu. Kita harus pulih bersama. Ya, itu rungkat ya. Karena kita memasuki 2023, ya. Kayaknya harus kita tutup nih rungkat ya. Rungkat ya. Cuman sebelum kita tutup, saya bisa menggarisbawahi bahwa orang hidup itu mesti
tidak lepas dari masalah. Karena manusia itu, ciri manusia itu ya pasti dia punya masalah. Karena ketika tidak punya masalah berarti bukan manusia. Iya kan? Artinya ada ungkapan kalau Anda ingin besar, menjadi orang besar, artinya orang hebat lah, bukan badannya besar ya. Iya. Terbiasalah menyelesaikan persoalan-persoalan besar dan harus terbiasa berkumpul dengan orang-orang besar atau orang-orang hebat. Karena ketika Anda terbiasa menyelesaikan persoalan besar, Anda akan naik derajatnya ya. Iya, betul. Sama seperti ketika kita belajar, kita sekolah, setiap ujian, ketika kita lulus maka kita akan naik kelas. Begitulah manusia. Ketika dia bisa keluar, dia mencari solusi dari problem-problem yang dia hadapi dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan naik derajat gitu kan. Nah, kita menatap masa depan tahun 2023. Kita tutup ini bab. Ya, rungkat ditutup ya. 2022 selesai berarti rungkat harus selesai. Pertanyaannya Kak Feni sudah siap belum menutup? Insya Allah siap, nggak siap itu harus siap. Siap ya. Oke, berarti kita sepakat nih, kita tutup. Semuanya kita tutup. Cukup kita jadikan cerminan masa lalu itu untuk sebuah catatan evaluasi apa sih kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di 2022 dan apa yang mesti kita lakukan di 2023. Ya betul, drama rukat nasional kita cukupkan. Ketok palu dulu ya. Ketok palu dulu ya. Ketok kita palu. Lalui dengan cus dulu. Iya, cusnya udah habis. Gitu. Nah, ini kita tutup rukat 2022 ya. Ya, kita sepakat ya. Sepakat. Okay. 2023 pulih bersama. Iya, betul. 2023 harus pulih. Oke. Berarti kita harus menatap ke depan nih. Oke. Fokus. Resolusi 2023 apa, Kak Feni? Kalau 2023 ini setelah melalui proses drama yang sangat-sangat panjang, hebat gitu kan. Biasa aja kan. Ujungnya biasa aja gitu itu. Dunia semua. Dunia aja kok katanya. Dunia aja kan. Nah, itu nanti perlu gimana maksudnya? Itu perlu dijelaskan juga. Dunia aja kok. Itu kan gitu. Bisa menjadi clue juga kan bahwa biar seimbang aja, biasa aja kita ngadepin hidup itu. Iya, betul. Kayak kalau resolusi untuk 2023 ini kalau aku pribadi gitu ya, kayak lebih fokus sama diri sendiri sih. Bagaimana aku bisa menciptakan self revolution ke arah yang lebih baik, kemudian meningkatkan potensi diri, karir yang bagus, kemudian bagaimana aku bisa mencapai apa yang pengen aku capai, yang mungkin tahun 2022 itu masih tertunda gitu atau belum maksimal buat mencapai itu. Dengan cara apa untuk mencapai? Kan mesti kan kita punya apa cara, gitu ya mungkin untuk mencapai apa yang pengen aku capai, karena itu listnya banyak banget. Oke. Jadi kayak lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, terus kemudian lebih menyibukkan diri ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, seperti misalnya menyalurkan hobi kita. Seperti kalau misalnya kita punya hobi untuk bicara di depan umum kayak host, moderator, atau mungkin kita punya hobi sebagai content creator, ya udah do it gitu loh. Masalah persoalan nanti itu ditonton oleh orang banyak atau enggak, minimal kita menyalurkan apa yang kita rasakan gitu loh. Terbantu. Persoalannya gini Kak Beni. Ya, seandainya saya ini mengalami satu problem. Aduh, udah kayak konsultan saya. Ya karena Kak Feni di sini sebagai narsum kita gitu kan. Gimana ya? Plus host juga nanti. Oh ya, baik. Untuk menatap masa depan itu kan ketika di belakang itu tidak ada sesuatu lagi. Kadang kita tuh susah untuk bangkit, untuk move on kan. Sebelum nanti kita berbicara mau melakukan sesuatu, kadang hanya selesai di list saja saya akan melakukan ini, tapi kadang susah untuk bangkit gitu kan. Apa kira yang mesti dilakukan gitu loh biar saya ini 100% bisa melepas itu.
Kan susah kan kadang. Iya betul. Ya lagi-lagi kembali ke diri sendiri, bagaimana kita bisa memperkuat goals kita. Karena mau bagaimanapun yang menjadi motivasi kuat, yang menjadi supporting kuat itu adalah diri sendiri. Kalau orang lain kan cuma mungkin membantu menyarankan, menyupport dalam hal ya udah semangat kayak gitu. Tapi lagi-lagi kembali ke diri kita. Jadi memang goalsnya yang jadi priority gitu ya harus diperkuat, dipertebal, yang kemudian menumbuhkan rasa semangat kembali untuk mencapai itu gitu. Ada clue yang tadi saya garis bawahi, diri sendiri. Iya betul. Iya kan, karena kita tidak bisa memang menggantungkan kepada siapapun gitu ya selain diri kita sendiri. Bahkan orang terdekat pun kadang nggak bisa juga. Iya kan, jangankan orang luar, kadang keluarga dekat saja ketika kita punya persoalan belum tentu kan berpihak ke kita kan. Iya betul sekali. Kan? Nah, untuk bicara diri sendiri itu saya sedikit ada permainan nih Kak Fen. Gimana? Sobat semuanya yang lagi menonton, dalam waktu 3 detik sebutkan siapa orang yang paling Anda sayangi. 1, 2, 3. Pasti Anda tidak menyebutkan diri Anda sendiri. Iya kan? Mungkin maybe, tapi kalau aku ya aku. Kebanyakan orang pasti ingatnya ya satu ibu, bapak, adik atau kekasih atau istri. Betul. Kadang dia lupa menyebutkan dirinya sendiri. Iya betul, sepakat sekali. Iya toh? Iya. Sepakat. Nah, untuk menyayangi diri sendiri itu apa ya? Jujur terhadap diri sendiri kan agak susah kan? Iya betul. Mungkin harus dihantam sama pengalaman-pengalaman pai dulu sih. Aku tuh belajar buat kayak mengakui kalau ternyata yang bisa menyupport penuh diri kita ya cuma kita. Itu lama banget Bang Abu. Kalau dulu kan kita lebih fokus menyebutkan orang-orang terdekat kita seperti ibu misalnya, ayah misalnya. Dan karena melalui proses yang panjang, sulit, terus gimana lagi ya, rungkat tadi, kemudian terciptalah bahwa aku yang bisa menyupport diri sendiri, aku yang bisa mengendalikan diri sendiri, dan aku yang tahu betul bagaimana masa depanku nanti. Selebihnya kan biar semesta sama Tuhan kayak gitu. Kita cuma bisa berusaha gitu. Artinya memang yang namanya fokus sama diri sendiri itu penting. Bagaimana apalagi perempuan gitu kan. Kita hidup di mana Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki, budaya patriarki. Artinya memang perempuan harus lebih bekerja keras untuk membuat dirinya berkelas. Karena yang namanya jodoh itu katanya cerminan diri sendiri. Tapi aku percaya perempuan berkelas itu suatu saat akan menemukan laki-laki yang berkelas. Karena perempuan yang berintegritas katanya hanya diperuntukkan untuk laki-laki yang cerdas, dan perempuan yang berpendidikan hanya patut dimiliki oleh laki-laki yang berpengetahuan. Udah nyerepet ke sana tuh. Katanya gitu. Katanya kayak gitu. Enggak. Jadi kita menegaskan gitu loh. Menegaskan. Karena pada akhirnya kan lagi-lagi kalau kita membahas diri sendiri, kemudian membahas resolusi 2023, nanti kita akan ke sana pada akhirnya. Benar. Kayak gitu. Kalaupun kita melakukan pencapaian itu kan self rewarding untuk diri sendiri gitu kan, tapi pada akhirnya kita membutuhkan seorang partner. Jadi kayak menurut aku ya udah, kita lebih fokus membuat diri kita itu lebih baik, pantas untuk dijadikan pasangan hidup, dan pantas layak untuk dijadikan anak-anak mohon maaf, ibu atau ayah dari anak-anak kita nanti. Kita hidup itu tidak hanya persoalan aku dan pasangan, keluarga, tapi nanti ada generasi yang akan kita lahirkan kayak gitu, dan itu full ada di dalam pengawasan kita. Jangan-jangan resolusi 2023-nya berkeluarga, enggak? Belum. Kayaknya hanya belum layak sih, belum layak. Perbincangan saja. Perbincangan saja. Hostnya kayaknya. Oke, mungkin tadi hal menarik untuk menemukan menghargai diri sendiri itu dari persoalan-persoalan yang kita hadapi gitu. Iya, betul. Kita ingat dengan kata-kata Tan Malaka kan, terbentur. Iya, betul. Artinya setiap kita menghadapi masalah, pada akhirnya kita terbentuk. Nah, berarti kan terbentuk itu bisa
dimaknai bahwa kita paham dengan skill kita, kemampuan kita, menghargai diri kita sendiri, ya, mencintai diri kita sendiri. Artinya kalau kita tarik lagi soal rungkat tadi, ketika Anda punya masalah, biasa aja gitu, terus aja. Makanya dulu kata kiai saya, ketika kamu punya masalah, hadapi dengan senyuman, karena setiap masalah kamu itu adalah investasi kesuksesanmu. Karena semakin berat problem yang kita hadapi, semakin besar potensi sukses itu. Cak Lontong kan juga pernah bilang kan, begitu ya, hal yang tidak dipertaruhkan tidak patut untuk diperjuangkan ya, atau dimenangkan. Kurang lebih kayak gitu. Jadi memang segala hal itu kata-kata Buya Hamka. Iya, Buya Hamka ya, betul. Tidak salah ya, nanti kita koreksi itu ya. Kita koreksi nanti. Artinya memang segala hal itu ada yang dipertaruhkan kayak gitu. Jangan harap ketika kita pengen mencapai sesuatu tidak ada, minimal lah air mata, keringat, pikiran, waktu, itu kan dipertaruhkan kan. Kita harus berani capek, kita harus berani mungkin bekerja 10 kali lipat dari orang-orang, langkahnya harus lebih cepat dari orang-orang kayak gitu. Walaupun setiap orang kan punya porsinya masing-masing ya. Cuma apa susahnya berusaha? Apa salahnya berusaha? Iya sih, artinya orang gagal itu ketika dia misalkan ada kata-kata bahwa kegagalan itu sukses yang tertunda gitu, ya kan? Artinya orang sukses itu kan orang yang sering bangkit dari kegagalan. Iya, betul. Ya kan? Nah, cuman kita kadang tidak siap menerima kegagalan itu. Bang Abu nggak siap ya? Kalau perbincangan kita tadi ya harus siap, karena kegagalan itu juga bagian persoalan kan, bagian maksudnya yang harus diselesaikan toh. Iya, betul. Ya, kembali ke ini sih, masalah waktu aja. Pada akhirnya setiap orang itu akan menerima yang namanya kegagalan. Karena itu kan bagian dari proses untuk mencapai kesuksesan. Gimana mau sukses kalau belum pernah merasakan kegagalan? Gitu. Artinya kegagalan itu hal yang biasa juga dalam yang seperti kita ungkapkan tadi. Dunia aja kok kan, lagi-lagi dunia aja kok. Mau rungkat, mau gagal, itu hal yang biasa, hal yang lumrah, yang harus kita lalui, yang harus kita alami, kayak gitu. Iya. Nah, aku ingat ini Kak Feni, perkataannya Gus Dur. Gus Dur itu kata Mbak Yeni, kuncinya satu menjalani hidup adalah keseimbangan. Nah, itu berkaitan dengan soal ini dunia aja gitu. Artinya ini dunia aja, ini kita sebenarnya punya tujuan yang abadi ya, yaitu akhirat kan. Artinya ketika apa saja yang kita alami ya dunia ini labun permainan gitu. Iya, betul. Panggung sandiwara gitu kan. Rumah singgah ibaratnya. Iya, rumah singgah. Artinya ketika seberat apapun persoalanmu ya sudah, kuncinya dunia aja. Iya. Artinya nanti kita akan sebenarnya menuju ke yang keabadian. Maka kunci Gus Dur itu dia keseimbangan. Artinya kalau dia di ring kekuasaan, orientasinya adalah kebermanfaatan. Ya kan. Kalau dia di bidang apapun, di bidang seni, di bidang apa, itu tidak yang dia tuju kekuasaan, dia murni kekuasaan untuk manfaat diri sendiri, enggak gitu kan. Artinya keseimbangan. Saya ingat itu sebenarnya. Oke. Apa sih kira-kira pesan atau ya kita bersama lah ya sebagai generasi milenial gitu kan. Kita masih milenial lah ya, di bawah 40 masih milenial ya. Z kan yang banyak menghadapi kadang persoalan yang tidak siap itu kan. Ketika ada masalah, apalagi kan 2 tahun terakhir kita menghadapi kaum suasana rebahan lah ya, ada pandemi corona gitu ya. Apa sih yang mesti kita siapkan gitu kan sebelum kita tutup ini untuk menghadapi 2023 yang penuh optimis gitu kan. Berarti quote ya, kasih closing statement katanya. Jadi teman-teman, karena kita sama-sama muda, aku menolak tua sih. Jadi walaupun mungkin umur bertambah, tapi jiwa harus muda. Nah, itu pemuda namanya. Artinya kegagalan itu biasa, rungkat itu biasa, tapi jangan lupa
hal-hal yang bikin kalian sakit, rungkat tuh harus dibayar dengan keberhasilan. Kayak gitu aja. Dunia aja kok, santai aja ngadepinya, ya nggak sih? Oke. Pulih bersama. Pulih bersama. Karena di dalam fisik yang sehat terdapat mental yang kuat. Semangat. Oke. Ya, sobat semua, itu ya perbincangan tadi dengan Kak Feni. Pada intinya kita tutup lembaran tahun 2022 rungkat gitu kan. Kita menuju 2023 pulih bersama. Pulih bersama. Ya. 2023 targetnya kita pulih bersama. Pada intinya orang yang berani itu sebenarnya dia tidak lahir secara alamiah bahwa dia seorang pemberani. Orang pemberani itu adalah orang yang bisa menaklukkan rasa takut. Pada hakikatnya semua orang itu ada rasa takut, tapi orang berani adalah dia bisa menaklukkan rasa takut. Dan orang yang selalu sukses itu adalah orang yang selalu bisa bangkit dari kegagalan. Iya kan? Iya, kunci kesuksesan tuh berani kan? Ya, berani betul. bertindak, berani gagal, berani bersikap. Nah, pemuda berani bersikap. Ya. Tagline dari organisasi kita juga, Jaringan Pemuda Nusantara. Wah, luar biasa. Iya kan? Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, pada akhirnya 2023 kita harus berani bersikap, kita harus berani berbicara, kita harus berani bertindak. Katakan apa yang ingin kita katakan, laksanakan apa yang ingin kita lakukan gitu kan. Karena orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang melakukan keinginannya dalam sebuah tindakan. Iya. Tidak hanya dalam imajinasi yang cukup dalam list harapan saja, tapi dia melakukan sesuatu ya dengan penuh keyakinan, dengan semangat untuk menatap 2023. Iya, betul sekali. Kita akan ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita mungkin ada salam literasi. Salam literasi ya. Berjumpa lagi di rubrik selanjutnya, Bincang Literasi. Bye.